belajar hal baru tentang stoikisme. Inti utama stoikisme itu kan mengontrol apa yang bisa kita kontrol dan lebih ke tidak memperdulikan apa yang tidak bisa kita kontrol ya. Ilmu itu bisa jadi kayak menjadi sumber utama atau ilmu utama dari produktivitas manusia ya, karena manusia itu sering kali mempunyai permasalahan utama itu di pemikirannya, di saat terlalu banyak berpikir, terlalu takut terhadap banyak hal gitu kan. Nah, ilmu stoikisme kalau kita gabungkan, kalau kita telusuri lebih lanjut ke dalam ilmu dalam Islam juga, ilmu ikhlas dan ilmu tawakal, ilmu syukur, itu kan hal-hal yang sering banget diajarkan ya dalam Islam. Hal-hal yang bisa menjadi sumber utama manusia untuk bisa menjadi lebih produktif, untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, stoikisme itu lahir, untuk gambaran awal ya, lahir lebih dulu daripada Islam, daripada Nabi Muhammad. Dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya tuh lebih banyak ilmu tentang kebaikan manusia. Tetap goal dari stoikisme itu adalah helping others ya, membantu yang lain, produktivitas, kehebatan diri, penguasaan diri itu ditujukan untuk membantu orang lain gitu. Jadi stoikisme bukan ilmu yang menurut saya ilmu egoisme, bukan ilmu tentang mau menang sendiri, bukan, tetapi ilmu yang diperuntukkan untuk kita supaya kita menjadi manusia lebih baik lagi dan membuat kita bisa membantu lebih banyak orang lagi gitu. Karena poin paling utama dari manusia itu kan sebenarnya adalah membantu ya. Kita diciptakan itu tidak mungkin hanya untuk diri sendiri gitu, tapi untuk orang lain. Tapi paradoksialnya adalah di saat kita ingin membantu banyak hal, ingin membantu banyak orang, yang harus kita bantu pertama itu adalah diri kita sendiri. Dan salah satu ilmu stoik, dan ilmu stoik inilah yang menurut saya ilmu yang bisa dibilang ilmu dasar ya dalam kehidupan manusia, dalam cara berpikir manusia gitu. Banyak hal di dalam ilmu stoik yang saya dapatkan, salah satunya yaitu tadi, bahwa kita tuh nggak bisa mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol itu hanya perbuatan kita, hanya sikap kita, hanya cara berpikir kita, hanya emosional kita gitu. Kita itu tidak akan pernah marah kalau misalnya gini, ada email isinya maki-makian gitu. Kita dimaki-maki sama orang di email tersebut. Kalau kita tidak pernah membacanya, apakah kita akan marah? Enggak. Bahkan lebih hebat lagi sebenarnya kalau kita tuh bisa membaca email marah-marah tersebut, menghina-hina tersebut tanpa rasa marah gitu. Banyak yang bisa kita lakukan gitu. Kayak misalnya kita berempati sama orang yang mengirimkan email tersebut. Ini orang kenapa kok marah-marah? Ini orang kenapa kok melakukan hal seperti itu, berkata seperti itu pada saya, padahal saya tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi permasalahannya bukan dari hinaannya, tetapi reaksi kita terhadap hinaan tersebut gitu. Ini juga kalau kita bisa lanjutkan ke karir ya misalnya ya.
Yang bisa kita lakukan itu cuma satu, bangun pagi, terus bekerja dengan baik, terus habis itu selalu hadir, produktif gitu kan. Mengerjakan yang diminta 10 kita usahakan kerjakan 10. Kalau ada masalah ya kita selesaikan gitu. Yang bisa kita kontrol cuma itu, kita bekerja, kita membuat planning, kita bangun pagi, kita berbuat baik sama orang. Yang tidak bisa kita atur, yang tidak bisa kita pegang kontrol adalah penilaian atasan kita kepada kita, terus kondisi ekonomi, terus kondisi perusahaan, kondisi bos kita, terus hasil dari pekerjaan kita gitu kan. Mungkin kita menganggap pekerjaan kita 10 gitu, tapi ternyata hasilnya bisa 11, bisa 9, bisa 8 gitu. Itu nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, di saat kita sudah fokus sama apa yang kita kerjakan, kita sudah fokus sama effort kita, cara berpikir kita berbuat baik, kita bekerja dengan baik tanpa memikirkan hasilnya, semua prestasi keuangan, naik gaji, naik posisi itu adalah byproduct, efek samping dari apa yang sudah kita kerjakan gitu. Dan saya menemukan banyak orang yang fokusnya hanya di situ. Pokoknya aku kerja. Maka yang dia dapatkan jauh lebih banyak daripada orang yang memikirkan aku gajiku nanti gimana, aku hasilku nanti gimana, penilaian atasanku terhadap kinerjaku gimana, apakah aku akan dipecat atau tidak. Nggak peduli gitu. Bukan hal yang mudah memang, sangat simpel tapi bukan hal yang mudah. Perlu latihan berkali-kali terus menerus. Nah, stoikisme memberikan ilmu itu gitu. Coba kita bayangkan lagi ya, kita bekerja sudah baik, ternyata hasilnya sebenarnya baik tapi penilaian perusahaan jelek atau kondisi ekonominya yang jelek gitu. Ya kita pasti lebih yang kita dapatkan lebih banyak. Kenapa? Karena ilmu yang kita kerjakan lebih banyak, pekerjaan kita lakukan juga lebih banyak. Kalau kita memang tidak cocok di situ, ngapain di situ? Ya kita pindah. Dunia terlalu luas untuk kita sempitkan. Nah, ada lagi ilmu yang menurut saya sangat menarik di stoikisme, yaitu ilmu tentang tumbuh. Bahwa salah satu hal kesuksesan menurut dia itu adalah seperti kalau saya mengibaratkan seperti sebuah bunga yang mekar gitu. Dia tumbuh menjadi sesuatu hal yang indah dan baik gitu. Dan syarat utamanya apa? Adalah belajar. Nah, saya punya seorang teman atasan, ya sempat jadi atasan gitu, yang dia selalu berkata bahwa saya di sini tuh fokus utama saya adalah belajar gitu. Belajar dan belajar. Efeknya apa? Posisi dia sekarang sangat tinggi, yang sudah pasti pendapatan dia besar kan. Prestasinya, karirnya menjulang karena dia sudah sangat fokus. Aku pokoknya belajar gitu. Di saat dia belajar, dia menanamkan banyak hal ke dirinya tentang ilmu-ilmu di luar itu. Dia tanam terus di pikiran dia, di sikap dia, di pekerjaan dia. Hasilnya adalah dia jadi orang yang reliable untuk mintai tolong gitu. Untuk diminta tolong untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena ilmunya yang banyak, karena dia sangat-sangat suka belajar, maka dia bisa menyelesaikan hal itu gitu. Dan dia jadi orang yang sangat-sangat dibutuhkan di perusahaan. Jadi dua hal itu yang menurut saya sangat-sangat penting untuk saat ini. Kondisi di mana manusia ingin produktif, maka dua hal itu bisa dijadikan pedoman utama. Yang pertama adalah kondisi stoikisme, ilmu stoikisme tentang bahwa yang tidak bisa kita kontrol tidak usah kita kontrol, yang bisa kita kontrol itu hanya pikiran dan sikap kita. Yang kedua, tumbuhkan minat belajar yang tinggi. Di saat kita punya minat belajar yang tinggi, ilmu yang kita dapatkan akan lebih banyak, dan akhirnya kita punya banyak ilmu, banyak kemampuan untuk bisa menyelesaikan banyak hal. Secara tidak langsung
prestasi kita akan naik, pendapatan kita akan bertambah, dan relasi kita akan bertambah, dan lain sebagainya.